Sobat Argumen.co, kembali lagi dengan saya Izul Haq. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Kak Aisyah. Halo Kak Aisyah. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasanya nggak full ya? Bukan rahasia umum ya. Oke. Tapi kesempatan kali ini sedang berpuasa atau tidak? Sedang libur. Oh, sedang libur. Enak betul ya bagi perempuan memang. Ada fase liburnya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin soal fenomena yang sedang hangat-hangatnya di bulan Ramadan tahun ini. Jadi fenomena yang lagi hangat-hangatnya, lagi rame nih di TikTok, di rilis Instagram, dan juga obrolan dari tongkrongan ke tongkrongan itu soal war takjil. Menurut Kak Aisyah, war takjil itu bagaimana tanggapan Kak Aisyah? Oke, sekarang kan lagi ini ya, lagi viralnya gitu ya, terkait war takjil atau berburu takjil antara kita umat muslim atau umat Islam lagi berpuasa berlomba-lomba dengan orang yang non muslim gitu. Oh iya, betul. Orang non muslim juga ikutan war takjil sehingga mereka tuh ikutan dari jam 3 yang 3. dimana kita sebagai orang Islam gitu ya yang berpuasanya itu jam 3 itu masih lemas-lemasnya. Terus kita masih menahan lapar dan haus banget gitu ya kan. Biasanya kita kalau war takjil itu kan sekitar mendekati mau maghrib atau mau berbuka puasa sekitar jam 5 atau setengah 5 baru nyari tuh berburu takjil ya. Berburu takjil gitu kan. Ketika sudah mau berburu taunya tinggal dikit lagi stoknya. Bisa jadi juga sebagian sudah habis karena diborong oleh non muslim. Katanya gitu yang lagi viral gitu ya. Tapi pernah ngalamin nggak di kondisi yang seperti sekarang ini berburu takjil terus kehabisan? Sejauh ini selama dari awal puasa ya belum sih, karena ya saya sendiri itu emang kurang minat buat berbelanja takjil. Karena kalau tiap puasa terus setelah habis puasa minum air putih terus entah makan kurma atau makan apa itu ya udah hilang gitu loh. Karena setelah kita emang menahan lapar dan haus dari seharian, ketika sudah berbuka puasa sudah minum itu seketika emang udah lega. Oh iya. Jadi ketika kita tapi pernah ini berburu takjil di depan UMS sana, itu kan ramai banget tuh. Iya, pernah sekali. Pernah sekali gitu. Ya seminggu berapa kali gitu ya. Itu ya emang ramai banget. Berasa kayak pasar apa gitu ya. Sampai kalau motor lewat ke sana aja ya macet banget gitu. Iya. Lewat sana. Itu 20 atau bahkan 10 km per jam ya. Betul. Sampai itu katanya parkir motornya tuh dari ujung ke ujung. Jadi parkir di ujung, nanti kita jalan kaki kalau mau jalan. Katanya gitu. Iya. Ya, enak aja. Katanya begitu atau memang kemarin mengalami begitu juga? Mengalami juga sih. Kalau masih di jam habis asar itu masih nggak sepadat banget sih, masih bisa longgar lah. Tapi kalau udah mendekati jam 4:30, apalagi jam 5 itu udah kayak pasar yang ramai betul lah. Susah sekali untuk bawa motor, apalagi sebagian ada yang bawa mobil. Nah itu yang bikin macet banget. Iya benar. Nah kalau saya ketika berburu takjil, karena kan saya ini nggak parkir. Nggak tahu kalau Kak Aisyah parkir nggak? Nggak sih. Oh nggak juga. Nah itu saya sampai keliling 3 kali saking ngelihat dari yang jual takjil ke takjil, biar ini kita sambil mengamati banyak orang tapi juga mengamati makanan gitu ya. Sebenarnya saya ketika di depan UMS itu sering berzikir. Ketika biar apa itu? Ya karena kan banyak fenomena sosial di dalamnya toh. Oh gitu ya.
kadang beristighfar, kadang bertasbih, Kadang itu juga bagus ya kalau kadang dilihat ya. bertahmid. Di sisi lain itu bagus ya. Eh, kalau jadi yang datang itu nggak cuman dari anak UMS, Iya. tapi juga ada yang dari apa namanya anak UIN yang berburu. Jadi ada satu konten yang dari anak UIN, padahal cewek, dia bilang kenapa kok berburu takjil di UMS? Ya selain variasinya banyak, ya sambil cuci mata begitu. Wah, di satu sisi saya bangga dengan UMS yang bervariasi, di satu sisi juga saya cukup setuju, makanya tadi saya bilang banyak berzikir, salah satunya iya. bertasbih dan bertahmid. Iya. Ya mungkin juga karena itu ya kenapa bagian UMS itu rame, karena emang dari UIN terus dari UNS mungkin juga ada gitu ya. Iya, yang Mungkin karena kampus itu. dekat RS UNS itu kan. Iya. Mungkin karena itu juga, jadi ya lebih ramai gitu ya, sehingga membuat jalannya itu lebih macet. Tapi kalau saya lihat area sana, area depan UMS itu yang hadir juga tidak hanya anak-anak yang beragama Islam, karena tidak sedikit orang-orang yang tidak memakai jilbab. Iya. Dan pakainya ya pakaian yang fashionable, anak-anak Cindu, anak-anak ya Kristiani dan segala macamnya. Kak Aisyah ngelihat itu juga nggak? Kalau dilihat iya sih. Terus ada juga ya, saya ada lihat di TikTok, di Instagram, katanya tuh ada juga yang sampai nyamar menjadi umat Islam. Berjilbab yang perempuan. Iya, berjilbab, sehingga mereka tuh kayak ada bikin parodi atau konten lah gitu ya kan terkait itu. Kalau misalnya mau beli, syaratnya harus nyebutin ini rukun Islam atau nyebutin rukun iman gitu kan, atau harus menyebutkan 2 kalimat syahadat bahkan gitu. Bisa login ya gara-gara wartakjil ini. Bahkan ada yang seperti itu. Tapi kalau di sekitar UMS itu saya juga kurang tahu sih, ada yang kayak gitu juga nggak ya? Ya kurang tahu juga, cuman memang padat betul. Jadi fenomena wartakjil ini selain mengembangkan ekonomi pedagang kaki lima ya, tapi di satu sisi juga menjadi sebenarnya ya fenomena kerukunan beragama gak sih? Betul. Karena kan bisa membaur, bisa berinteraksi di satu momen yang itu momen bulan Ramadan. Iya. Jadi fenomena ini fenomena cukup sangat menarik. Tapi menurut Kak Aisyah ada plus minusnya nggak berkenaan dengan wartakjil ini? Kalau dari saya sih untuk plusnya sih ya yang dikatakan Kak Izul tadi ya, itu bisa membantu perekonomian orang yang berjualan. Selain dari kan umat muslim kan nggak cuma kita doang ya yang membelinya, terus kalau misalnya non Islam itu juga beli, otomatis perekonomian juga terbantu dan ya lebih laris gitu loh. Lebih laris. Dan kalau untuk minusnya ya nggak terlalu minus sih, lebih ke solidaritas antar umat beragama gitu. Kayak kerukunan umat beragama. Sebagian ada yang mungkin kesenggol ya. Iya. Sebagian ada yang kesenggol. Justru ngelihat yang lagi-lagi viral kayak gitu, saya sendiri juga ini terhibur gitu. Katanya juga ada ini ya, nanti kalau misalnya hari Paskah itu kita balas dendam dengan cara borong telurnya biar nanti mereka beli ini ibadahnya pakai Kinder Joy gitu ya. Iya, jadi kesusahan karena kan sebagian kehabisan takjil gitu ya. Iya, menarik. Jadi fenomena ini kayaknya ya mungkin sudah terjadi beberapa tahun ke tahun, cuman ramenya di tahun ini. Jadi kalau saya melihat wartakjil ini
salah satu momentum yaitu mempererat antar umat beragama sebenarnya. Iya. Di samping memang banyak dialog-dialog, tetapi kan dialog-dialog yang dilakukan umumnya itu entah dari FKUB ataupun segala macam itu hanya di tataran elit ataupun tingkatan orang-orang tertentu. Tetapi kalau di dalam war takjil ini semua kalangan bisa membaur, Betul. entah itu di kalangan apapun, di kelompok apapun, bisa membaur dan membangun kerukunan umat beragama. Kalau saya melihat paling plusnya adalah di situ, karena di Indonesia ini kan nggak cuman Islam saja, walaupun memang mayoritas gitu. Mungkin ada tanggapan lagi Kak Aisyah soal fenomena, atau ada fenomena lain sebenarnya selain war takjil di selama bulan Ramadan ini? Fenomena lain apa ya? Yang sering seliweran itu ya terkait war takjil sih, karena sekarang kan emang lagi karena Ramadan juga ya. Karena Ramadan juga, jadi yang paling sering keluar tuh war takjil itu sih selama ini. Tapi Kak Aisyah pernah lihat nggak war takjil yang jualannya bukan makanan dan bukan minuman, tapi mercon atau petasan? Petasan. Kalau sejauh ini belum sih. Oh, belum. Karena belum mendekati hari Idul Fitrinya. Iya. Biasanya itu kan kalau mendekati hari Idul Fitri sih, paling hamin 1 minggu atau hamin beberapa hari baru ada yang berjualan gitu ya. Oke. Ya mungkin itu saja. Terima kasih Kak Aisyah udah menemani kita di Sobat Argumen TV. Terima kasih Kak Aisyah. Iya, sama-sama. Semoga teman-teman di bulan Ramadan ini juga membangun kerukunan umat beragama dan mengedepankan rasa toleransi, walaupun memang momentum bulan Ramadan adalah momentum bulan untuk umat Islam. Mungkin itu saja, terima kasih. See you Sobat Argumen TV.